Saya suka menyapa Shalom Family, ya. Semuanya kita family. Shalom Family Reva juga, ya. Sudah diberkati dengan sharing kemarin Pak David ya tentang grand design, ya. Luar biasa kita diingatkan bahwa bagaimana isi hati Tuhan dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Dan biarlah hari-hari ini semua kebenaran, semua pewahyuan ini terus membuat kita semakin confident, semakin yakin bahwa hari-hari ini janji-janji Tuhan sedang digenapi dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan sharing ya untuk lebih melengkapi lagi tentang redeeming the time ya. Kita harus tahu bahwa hari-hari ini hari-hari yang sangat penting ya. Biar hari ini dengan sharing ini kita menyadari bahwa waktu-waktu sekarang ini kita jangan fokus kepada masalah, kita jangan fokus kepada situasinya. Banyak orang melewati waktu ini hanya memikirkan kapan ya COVID-nya selesai, gimana ya caranya supaya bisa melewati hari-hari ini. Biar hari ini kita mau melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jadi kita melewati waktu-waktu ini dengan kita redeeming the time ya. Kita lihat firman Tuhan ya, apa kata Tuhan untuk kita hari-hari ini bisa melewati masa-masa ini ya dengan kemenangan ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Efesus 5 ayat 15-16. Saya memberikan dua versi ini supaya lebih jelas jadi gambarannya ya. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan kata di sini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus dalam versi The Passion, saya sengaja memberikan dua versi supaya lebih jelas ya, lebih mengerti ya. Jangan hidup dengan cara yang bodoh, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengertian. Tapi hiduplah secara terhormat dengan hikmat yang sejati, karena kita hidup di zaman yang jahat. Perhatikan, hari-hari ini kita hidup di zaman yang jahat. Manfaatkan semaksimal mungkin setiap hari untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini katakan di sini, kalau di dalam versi yang biasa, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi kalau dalam The Passion dikatakan manfaatkan semaksimal mungkin setiap hari untuk mencapai tujuannya. Ya, nah hari ini kita diingatkan bahwa hari-hari ini kita harus memperhatikan dan berhati-hati dengan kehidupan kita. Ya, karena kita sedang menghadapi hari yang jahat. Kita sedang menghadapi satu masa yang jahat, ya. Dan ini dikatakan di dalam versi New King James dikatakan redeeming the time because the days are evil, ya. Jadi kata mempergunakan waktu yang ada atau memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kalau versi The King James dikatakan redeeming the time because the days are evil, ya. Yang menarik, hari yang jahat ini artinya adalah hari yang menyakitkan, yang melelahkan, hari yang buruk, hari yang penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Jadi firman Tuhan ini lagi mengingatkan bahwa hari-hari ini ya kita sedang ada di zaman yang bisa membuat kita melaluinya menyakitkan kita, bisa melelahkan kita, bisa membuat sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, bahkan kita menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang penuh dengan hal yang jahat dan ganas. Sudah rasa nggak firman Tuhan ini seperti kayak mengingatkan kita bahwa hari-hari ini kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, kita akan melewati hari-hari ini menjadi seperti ini. Nah, makanya tadi dikatakan kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup, ya. Kita harus menjaga bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang yang bodoh, ya. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Tuhan mau hari ini supaya kita bisa melewati hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang menyakitkan, hari-hari yang membuat kita menjadi stres dan tertekan. Tuhan katakan redeeming the time. Kita harus menggunakan waktu ini dengan baik. Memanfaatkan waktu ini dengan baik supaya kita sampai kepada tujuan kita, yaitu kita menjadi orang yang bijaksana, ya, menjadi orang yang memiliki hikmat dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Dan yang menarik di dalam firman Tuhan ini kata redeeming the time ini, ya,
saya memberikan satu gambaran ya supaya saudara bisa mengerti apa sih maksudnya redeeming the time. Nah, saudara, ternyata kata redeeming itu kita seperti membeli, menebus, supaya jangan sampai kita melewati hari ini kita menjadi mengalami kerugian. Tapi justru sebaliknya, ya, karena time di sini adalah ternyata artinya adalah kairos. Wow, ini luar biasa, saudara. Saya waktu mendapatkan ayat ini, ya, saya dengan isi saya coba sharing. Wah, ternyata di mata orang dunia, hari-hari ini adalah hari-hari yang bisa melelahkan, hari-hari yang bisa membawa kepada hal yang buruk, yang menyakitkan, ya, hari-hari yang membuat kehidupan menjadi mengalami stres dan tertekan. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan ini redeeming the time. Kenapa? Karena kita sedang melewati hari-hari ini, hari yang spesial, kairos, ya. Kata time di sini adalah kairos. Jadi bagi Tuhan, bagi kita orang yang percaya, justru hari-hari ini, waktu-waktu sekarang ini adalah kairosnya Tuhan. Wow, katakan dengan saya, kairosnya Tuhan. Nah, saudara perhatikan, kalau saudara bisa baca di sini ya, kata kairos itu adalah hari ini justru di masa-masa seperti ini justru peluang. Ini justru kesempatan yang luar biasa, ya. Justru kita akan melihat hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Justru hari-hari ini adalah waktu di mana kita akan mendapatkan keuntungan. Wow, luar biasa. Jadi hari ini coba saudara melalui kebenaran firman ini rubah belief system saudara. Rubah cara pandang saudara. Saudara jangan melihat hari-hari ini dengan cara pandang orang dunia. Saudara jangan berespon hari-hari ini dengan cara pandang orang dunia. Saudara harus melihat hari-hari ini dengan cara pandangnya Tuhan. Karena di mata Tuhan, justru kita yang ada di dalam Tuhan, hari-hari ini menjadi hari yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan kata kairos, ini luar biasa banget. Bahkan dikatakan di sini adalah momen yang menguntungkan, a favorable moment, momen yang akan menguntungkan. Jadi kita akan melewati hari-hari bersama dengan Tuhan menjadi kairosnya Tuhan. Wow, luar biasa, amin. Ya, katakan dengan saya, hari-hari ini tidak akan menyakitkan, hari ini tidak akan melelahkan. Justru kita akan melihat peluang. Wah, buat saudara yang lagi bisnis, ya, ayo saudara bersemangat. Justru hari-hari ini ada peluang, ada kesempatan. Buat saudara hari-hari ini yang sepertinya gelap melihat situasi, apa iya ada masa depan. Wow, saudara harus tahu, ini adalah kesempatan. Dia katakan dengan saya, 1, 2, 3. Ini adalah kesempatan. Ya, kita akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di surga terjadi di bumi. Ya, jadi bersama dengan Tuhan, hari-hari ini bukan menjadi hari yang menyakitkan, hari yang melelahkan, tetapi justru menjadi hari yang luar biasa. Oke ya. Saya membuat gambaran ini ya. Kenapa saudara? Kita hanya bisa melewati hari-hari ini kalau kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus. Nah, sudah perhatikan ya. Saya memberikan gambaran ini, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Nah, saudara, ketika kita menerima Yesus saat ini, posisi kita sudah ditebus. Katakan dengan saya, sudah ditebus. Dan posisi kita sudah ditebus artinya apa, saudara? Being-nya kita, jati diri kita sudah dipulihkan. Karena di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Artinya apa, saudara? Tuhan sudah menyelesaikan semua permasalahan kita di masa lalu kita. Ya, saudara bayangkan masa lalu dulu, kita buang-buang waktu, hidup tidak mengenal Tuhan, kita hidup seenaknya, hidup tanpa Tuhan, kita hidup tanpa mengenal Bapa, seperti anak yatim. Kita hidup tidak mempunyai tujuan, kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita hidup dulu tanpa identitas, kita hidup tidak mengenal Tuhan tanpa keintiman, kita hidup tidak mengerti tentang hidup benar. Semua sudah ditebus. Jadi, di atas kayu salib, Tuhan sudah menebus kita bukan hanya masa lalu, bukan hanya masa sekarang. Perhatikan saudara, Tuhan sudah meredeem, menebus kita sampai masa depan kita. Wow, luar biasa. Amin ya. Perhatikan, saudara renungkan kebenaran ini bahwa karya Tuhan di atas kayu salib bukan hanya untuk masa lalu kita, bukan untuk masa sekarang saja, tetapi untuk masa depan kita. Dia sudah menebus semuanya. Jadi artinya apa, saudara? Kita harus tahu sekarang ini di dalam Yesus, being-nya kita sudah dipulihkan. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah menjadi anak-anak Allah yang diberi kuasa, ya.
Bahkan di dalam 1 Korintus 15:57 kalau saudara baca, di dalam Kristus kita sudah diberi kemenangan. Jadi hari ini saudara, posisi kita untuk menuju masa depan, kita berjalan dari kemenangan. Bukan untuk kemenangan lagi, dari kemenangan saudara. Bahkan di dalam Efesus 3 ayat 10, kita sudah menjadi God masterpiece-nya. Tuhan menjadikan kita menjadi ciptaan yang spesial. Supaya melalui kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan excellent. Ya. Wow, saudara kalau perhatikan ini, saudara coba bayangkan. Sudah ditebus. Berarti, apa yang akan kita hadapi ke depan ini, Tuhan sudah menyelesaikannya. It is finished. Jadi it is finished bukan berlaku untuk yang masa lalu kita, tapi yang masa depan kita Tuhan sudah lakukan. Jadi hari ini, saudara, kita adalah orang yang memiliki masa depan. Wow, luar biasa. Amin. Ya, saudara perhatikan. Jadi kalau begitu berarti ke depan jalan-jalan kita adalah kemenangan. Wow, luar biasa kan? Yuk katakan dengan saya bahwa ke depan jalan-jalan kita adalah kemenangan. Oke, nah sudah perhatikan. Sekarang saya coba kasih gambaran ini. Berarti kalau kita gambarkan hidup di masa sekarang ini, ya, saudara mesti tahu masa depan saudara sudah menang. Jadi Yesus sudah sampai di ujung kemenangan itu. Nah, hari ini saudara, bagaimana kita merebus redeeming the time ini? Kita harus menjadi mitra kemenangannya Dia. Perhatikan firman Tuhan ini ya. 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus, dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow, katakan dengan saya selalu. Ayo, apa itu selalu? Selalu berarti kan dengan kata lain di dalam Kristus selalu menang. Amin. Nggak ada kata kalah. Dikatakan membawa di jalan kemenangannya. Berarti jalan-jalan kita ke depan adalah jalan kemenangan. Yesus sudah membuka jalan kemenangan itu sampai kepada masa depan kita. Amin. Katakan dengan saya, jalan kemenangan sudah terbuka. 1, 2, 3. Jalan kemenangan sudah terbuka. Bahkan saudara bisa bayangkan di depan saudara, kalau ada penghalang, ada pintu, ada apapun, pintu-pintu kemenangan sudah dibuka. Penghalang-penghalang sudah disingkirkan. Yesus sudah sampai di ujung kemenangan itu. Amin, saudara. Nah, hari ini sudah perhatikan, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Artinya gini, saudara ya. Di dalam perjalanan kita ke depan, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang membawa keharuman. Sehingga kehidupan kita di tengah situasi yang menyakitkan ini, yang sepertinya bagi orang dunia nggak ada pengharapan, justru kita membawa keharuman. Wow, kemenangan-kemenangan kita menjadi kesaksian. Kemenangan-kemenangan kita menjadi sesuatu yang mulia. Nah, saudara perhatikan, perjalanan kita dari masa sekarang ke masa depan, bagi orang dunia, itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang membuat kepada sesuatu yang buruk. Hari-hari ini kan orang mikir, kapan sih selesainya? Bahkan untuk lihat masa depannya mereka nggak sanggup. Tapi bagi kita, ke depan ini adalah kairosnya Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, supaya kita bisa melewati hari-hari ke depan ini dengan kemenangan, kita harus menjadi mitra kemenangannya. Yaitu melalui apa, saudara? Pak Hafiz sudah mengingatkan kan kepada kita, mengajarkan bagaimana pentingnya bahwa goal-nya adalah relationship. Dan metodenya apa? Partnership. Dengan kita memiliki relationship dan berpartnership dengan apa? Dengan Tuhan, kita berjalan menjadi mitra kemenangannya. Jadi, waktu kita berjalan dalam kemenangan ini, semua realita yang di surga terjadi di bumi. Wow, luar biasa banget. Saya waktu mendapatkan kebenaran ini, saya melihat bahwa hari-hari ini justru menjadi hari yang luar biasa ya. Hari di mana kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa ya. Oke ya. Ini yang versi TPT-nya bagus sekali ya. Tadi kan versi yang biasa dari 2 Korintus 2:14. Allah selalu membuat kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus. Perhatikan saudara ya. Di tengah situasi ini justru kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus. Yang menyertakan kami sebagai partner dalam kemenangannya. Wow, luar biasa. Perhatikan saudara, kita menjadi partner kemenangan yang kekal. Wow, berarti di dalam Kristus kita ada di dalam kekekalan. Karena Yesus tidak bisa dibatasi oleh waktu. Jadi waktu kita berpartner dengan Kristus, kita masuk ke dalam kemenangan yang kekal. Kita sudah sampai di ujung kemenangan itu.
Dan dikatakan melalui hidup kami yang berserah, dia menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kami pergi. Wow, ya. Jadi di sini kita hari ini harus mengerti bahwa menjadi mitra kemenangannya adalah dengan kita menjalani hidup yang berserah kepada Tuhan, yaitu mengikuti Yesus dan dipimpin oleh Yesus. Perhatikan ya, saudara ya. Jadi menjadi mitra kemenangannya itu kita berserah. Gimana caranya? Mengikuti Yesus dan dipimpin oleh Yesus di jalan kemenangannya. Karena Tuhan sudah membuat jalan kemenangan bagi kita dengan menebus kita. Wow, luar biasa kan? Ya, oke ya. Saya kasih gambaran bagi saudara ya. Saya kasih gambaran bagi saudara ya. Saya memberikan ilustrasi ini ya. Ini ini posisi kita sekarang ya. Ini posisi kita sekarang ya. Ini jalan kemenangan itu. Ini jalan kemenangan itu. Ini posisi kita sekarang di sini ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata kita sudah menjadi mitra kemenangannya. Berarti saudara, di dalam Kristus kita sudah menerima jalan kemenangan itu. Nah, Yesus bersama dengan kita. Kita menjadi mitra kemenangannya. Saya kasih gambaran gini ya. Berarti jalan kemenangan ini sudah dibuat oleh Yesus. Yesus sudah ada di ujung kemenangan ini. Nah, hari ini saudara, tanpa Yesus kita tidak bisa meredeem waktu-waktu kita untuk sampai kepada tujuannya. Maka dikatakan di sini redeeming the time, artinya apa saudara? Kita harus melewati hari-hari ini bersama dengan Yesus karena yang menebus itu Yesus. Jadi tanpa Yesus nggak bisa saudara. Ya, nah, apa yang hari ini harus kita mengerti? Setiap hari kita melalui hari-hari ini dengan kita bermitra dengan Yesus sehingga setiap waktu yang kita lewati adalah kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita sampai kepada tujuannya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus tahu di dalam perjalanan ini kan sekarang lagi ada COVID lah, ada mungkin ke depan nanti ada COVID apa lagi, kita nggak tahu COVID-20 apa 21 ini masalah ada-ada saja. Nah, kita jangan bereaksi dengan situasi yang ada di dunia. Katakan dengan saya, 1, 2, 3. Jangan bereaksi dengan situasi yang ada di dunia. Karena Yesus sudah memenangkan perjalanan ini. Nah, hari ini saudara yang kita perlu tahu, kita harus bereaksi dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di surga. Sehingga di dalam perjalanan kita bukan berespon dengan situasi yang ada, tapi kita berespon dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga waktu kita berjalan bersama dengan Yesus, apa yang Tuhan sudah kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita mengalami terobosan, kemenangan, dan kita melalui hari-hari yang sulit ini, dengan bermitra dengan Kristus, kita akan mengalami terobosan, kemenangan. Wow, ini luar biasa. Makanya kita diajarkan, kalau saudara mengikuti School Worship, kan kita diajarkan bagaimana melekat dengan Dia, bagaimana intim dengan Dia. Ini adalah satu cara gimana kita membangun relationship. Sehingga dengan kita punya relationship dengan Tuhan, dengan Bapa kita bisa berpartner dengan Dia. Ya, ini digambarkan juga seperti Tuhan menaruh kuk seperti sapi senior sama sapi junior. Nah, Tuhan sudah melewati semuanya ini. Jadi tanpa Tuhan kita nggak bisa melewati semuanya ini. Nah, saya kasih gambaran saudara. Katakan dengan saya, sudah menang. Amin. Berarti kita berjalan dari titik kemenangan dan berakhir dengan kemenangan. Saya kasih gambaran, saudara ya. Saudara tahu nggak pegadaian? Ya, ini kan sekarang ini gara-gara COVID ini banyak orang menggadaikan. Biasanya kan di pegadaian tuh yang digadein kan emas, anting-anting kayak gitu. Ini kata sekarang lagi rame di pegadaian yang digadein tuh mobil mewah katanya digadein gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya orangnya, kau punya mobil nggak? Punya. Tapi mobilnya digadein. Nggak bisa dipakai mobilnya. Karena kalau dia mau pakai mobil itu, dia mesti tebus dulu. Jadi dengan kata lain, dia punya mobil, dia punya barang, tapi dia tidak bisa menggunakan barang itu. Karena barang itu masih digadaikan seperti itu. Nah, dia hanya bisa memiliki barang itu kalau ditebus. Nah, hari ini saudara,
Semua janji kemenangan itu hanya ada di dalam Kristus. Kita ini pemilik segala-galanya. Jadi di dalam Kristus, kita sudah komplit, sudah punya semuanya. Amin. Katakan dengan saya, komplit. Sudah punya semuanya. Kesembuhan sudah ada. Kemenangan sudah ada. Apalagi saudara ya. Hidup dalam damai sejahtera, sukacita sudah ada. Di dalam Yesus, kita hidup dalam dimensi roh yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Saya kasih contoh ya. Yesus adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita ya. Saya kasih contoh. Apa bedanya sukacita di awal bulan sama sukacita di akhir bulan? Ayo, apa bedanya? Kalau sukacita di awal bulan, akhir bulan kan ditentukan oleh uang, ya kan? Tapi di dalam Yesus, firman Tuhan berkata apa dalam Tuhan? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita bergembira bukan karena uang, kita bersukacita bukan karena uang, tapi kita bersukacita karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi sukacita kita tidak ditentukan oleh uang, situasi yang ada. Dan hari ini, saudara, ketika kita terus melekat dengan Dia, menyatu dengan Dia, hari-hari kita akan menjadi kairos yang luar biasa. Wow, luar biasa. Amin. Nah, oleh karena itu, gimana caranya supaya kita bisa melewati hari-hari ini dengan kemenangan-kemenangan. Ingat, saudara ya, iblis selalu menghalangi kita untuk tidak sampai kepada kemenangan ini. Padahal kemenangan sudah Yesus lakukan. Nah, oleh karena itu, dia selalu berusaha supaya kita tidak bermitra dengan dia. Kita tidak punya relationship dengan Yesus. Dia selalu berusaha memisahkan kita dengan Yesus, keluar dari Dia. Dia berusaha membuat kita tidak berpartner dengan Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara, gimana caranya supaya kita tidak ditipu oleh iblis, tidak dibohongi oleh iblis, sehingga kairos demi kairos itu terjadi. Sudah bayangkan hari ini, di tengah situasi yang sulit seperti ini, yang menyakitkan, yang tadi yang jahat itu, justru kita mengalami kemenangan-kemenangan. Justru hari-hari ini kita akan lihat mujizat. Wow, katakan 1, 2, 3. Hari-hari ini kita akan lihat mujizat. Kita akan lihat terobosan. Kita lihat kemenangan. Nah, oleh karena itu, respon kita jangan berespon dengan situasi yang ada. Kita harus berespon dengan apa kata Tuhan. 1, 2, 3. Berespon dengan apa kata Tuhan. Sehingga realita yang kita lakukan di bumi adalah realita di surga. Dan bersama dengan Kristus, setiap hari kita sedang memindahkan apa yang menjadi realita di surga terjadi di bumi. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di surga terjadi di bumi. Wow, ini dahsyat banget, saudara ya. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa menang ya, apa yang harus kita lakukan ya? Gimana strateginya ya? Oke ya. Ya, gimana strateginya nih? Ya, oke. Kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Pada hari yang bisa membuat kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Jadi hari ini supaya kita bisa melewati jalan kemenangan itu, kita harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Sehingga kita tetap berdiri dan menyelesaikan sampai di ujung kemenangan itu ya. Selanjutnya perhatikan ya. Kalau di PT-nya di sini bagus sekali. Karena itu kamu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata yang disediakan Allah supaya kamu terlindung saat kamu melawan si pemfitnah. Perhatikan, ternyata di dalam perjalanan kita itu, iblis adalah si pemfitnah. Dia berusaha memutarbalikkan kebenaran-kebenaran dan janji Tuhan itu. Karena kamu sudah ditentukan untuk memperoleh segala hal. Wow, perhatikan saudara. Ini di TPT jelas sekali. Kamu sudah ditentukan untuk memperoleh segala hal. Ingat saudara, saya tadi ilustrasi yang pegadaian. Kita ini sudah punya semuanya. Nah, tapi kita harus mendapatkan semuanya itu yang menjadi hak kita hanya di dalam Yesus. Kita sudah punya semuanya. Nah, di luar Yesus kita tidak bisa menebus itu yang menjadi hak kita, ya. Dan kamu akan berdiri dalam kemenangan. Wow, luar biasa. Katakan saya dalam nama Yesus.
kami akan berdiri dalam kemenangan. Ternyata saudara, ya, strategi iblis adalah dia mencoba menipu kita, ya. Dia mencoba memperdaya kita. Jadi ternyata perjalanan kita bersama dengan Yesus untuk sampai ke ujung kemenangan ini, ya, di tengah perjalanan iblis itu memfitnah, menipu, membohongi. Karena pekerjaan iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi hari-hari ini kita harus tahu peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tapi melawan tipu daya iblis. Dia menipu kita, memperdaya kita, supaya akhirnya kita tidak sampai kepada kemenangan-kemenangan itu. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan serangkap senjata Allah. Amin, ya. Oke, ya, saya kasih gambaran supaya saudara bisa bayangkan gimana nih menggunakan perlengkapan senjata Allah. Wow. Wah. Keren kan? Kita pakai. Jadi supaya kita bisa jalan menjadi mitranya Tuhan, jalan kemenangan, kita pakai nih perlengkapan senjata Allah ini, ya. Nih, ya, perhatikan ada ikat pinggang kebenaran, sudah bayangkan. Jadi ikat pinggang kebenaran itu menjaga supaya pakaiannya itu nggak melorot. Jadi supaya posisinya tuh siaga, ya. Jadi diikat semua, ya. Pakaian-pakaian yang sudah dipakai itu, baju zirah kebenaran, keadilan itu dipakai gitu, nah, terus diikat, jadi kencang. Jadi posisinya siaga seperti itu, ya. Terus apalagi kasut, ya, tadi sepatu, ya, kasut Injil Damai Sejahtera. Ini semua senjata-senjata, ya. Terus ada perisai iman, ya. Ada pedang roh, ya. Kemudian apalagi saudara, ada helm keselamatan, ya. Saudara bisa bayangkan, ya. Nah, saudara, kita bukan menggunakan perlengkapan senjata Allah secara fisik, ya saudara, ya. Kalau saudara perhatikan semuanya, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjaga di helm ini pikiran kita. Firman Tuhan juga di baju zirah ini menjaga hati kita. Firman Tuhan juga yang ada di pedang itu firman. Jadi ini semua ini firman Tuhan. Jadi tubuh kita, instrumen-instrumen tubuh kita ini dikuasai oleh firman Tuhan. Dijaga oleh firman Tuhan. Di-cover oleh firman Tuhan, ya. Sudah bayangkan pakaian ini, sudah tahu kisah Daud nggak, saudara, ya? Waktu Daud mau berperang kepada Goliat, tiba-tiba Saul datang kepada Daud. Dia meragukan, apa bisa kau mengalahkan Goliat? Kau pakai baju ini deh. Dia pakai baju ketopongnya, terus dia pakai baju zirahnya. Dia bilang sama Saul, aduh kegedean nih, bajunya nggak enak nih, gitu, ya. Terus dia coba ini. Biasanya kalau perang pakai pakaian ini, tapi akhirnya Daud apa? Dia lepaskan, nggak usah. Saya nggak usah pakai ini. Saya cukup dengan ketepel aja. Nah, saudara bayangkan, saudara. Saul, dia punya semua pakaian perang ini. Tetapi pikirannya, hatinya tidak align dengan Tuhan. Tidak selaras dengan Tuhan. Mentalnya seperti mental anak yatim, bukan mental anak raja, anak Allah. Nah, Daud yang tidak memakai pakaian ini, tetapi hatinya, pikirannya align dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Jadi, dengan perlengkapan ini, membuat kita dalam posisi siap untuk berada di dalam jalan kemenangan itu bersama dengan Tuhan, ya. Oke, ya. Jadi katakan dengan saya, mitra kemenangannya. Amin, ya. Mitra kemenangannya. Kita mulai satu-satu, ya. Tadi kan kita sudah lihat nih, ya. Kenapa sih pakaian-pakaian ini? Saya ulangi lagi, saudara, ya. Semua ini sebetulnya adalah firman. Nah, yang pertama adalah ikat pinggang, ya. Kalau di versi yang biasa, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ya. Jadi kebenaran itu menjadi ikat pinggang. Kita tegap, kita bisa berdiri karena ada kebenaran itu. Nah, kalau dalam TPT bagus sekali, kenakan kebenaran sebagai ikat pinggang untuk menguatkanmu, supaya kamu bisa berdiri dalam kemenangan. Wow, ya. Dan firman Tuhan berkata apa, saudara? Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi, ikat pinggang kebenaran itu berarti apa, saudara? Kita berdiri bukan dengan kebenaran manusia, kita berdiri tegak dengan kebenaran Tuhan. Dengan apa kata Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak bisa ditipu oleh iblis. Perhatikan, saudara, semua perlengkapan senjata Allah ini adalah firman. Kita harus siap dalam firman, dan kita dipenuhi dengan firman, ya, ikat pinggang kebenaran. Apalagi yang berikutnya, ya. Semuanya semangat hari ini. Wah, ya. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi saudara, ya. Oke. Yang kedua, baju zirah keadilan, ya. Perhatikan, kalau dalam versi yang biasa, dan berbaju zirahkan keadilan. Kalau TPT bagus sekali. Kenakanlah kekudusan
sebagai baju zirah yang menutupi hatimu. Ternyata baju zirah itu artinya apa? Hari-hari ini, di masa yang sulit ini, kita harus jaga hati kita. Jaga hati kita. Kenapa, saudara? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita jangan, iblis itu selalu menuduh. Dia mengintimidasi kita, dia menuduh kita. Dia membuat hati kita takut, membuat hati kita khawatir, cemas. Nah, Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita. Jadi, kebenaran itulah yang kita pegang. Ya. Kita dibenarkan karena anugerah, bukan dibenarkan karena kekuatan kita. Jadi hati kita biarlah dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya. Sehingga hati kita tidak bisa, tidak ada celah untuk iblis mau menyerang kita. Ya. Hati kita tidak bisa diintimidasi. Jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran. Jadi hati kita dipenuhi dengan firman. 1, 2, 3. Hati kita dipenuhi dengan firman. Kita harus memenuhi hati kita dengan apa kata Tuhan, ya, dengan kebenaran Tuhan, ya. Apalagi, saudara, ya, berbaju zirah tadi sudah, ya. Sekarang yang berikutnya di sini adalah, ya. Oke, kasut Injil damai sejahtera, ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Kalau dalam TPT, berdirilah tegap dengan waspada. Kemudian kamu akan selalu siap untuk membagikan berkat damai sejahtera saat kamu menundukkan musuh-musuhmu. Wow, ternyata, saudara, Tuhan mau, ya. Jadi kaki kita ini artinya gini, saudara. Tuhan akan membawa kita di mana tempat kita berada untuk membawa kabar baik, untuk membawa berita damai sejahtera. Jadi, saudara mesti tahu, kita menjadi mitra kemenangannya Dia. Kita dimanapun kita diutus oleh Tuhan, dimanapun kita berada, di dalam pekerjaanmu, di dalam lingkunganmu, kita membawa berita damai sejahtera. Dan dikatakan di sini, membagikan berkat damai sejahtera saat kamu menundukkan musuh-musuhmu. Jadi kita menjadi orang yang membawa kabar baik untuk menghancurkan musuh-musuh yang mencoba membuat ketakutan. Wow, jadi semua yang keluar dari mulut kita adalah berita damai sejahtera. Semua yang keluar dari kehidupan kita adalah kabar baik. Ya. Jadi justru di tengah situasi ini, kita menjadi pembawa kabar baik. Dan itu yang dinanti-nantikan. Sementara dunia penuh dengan kabar yang tidak baik, tapi dimanapun saudara ada, sudah menjadi pembawa kabar baik. Sudah membawa berita damai sejahtera. Sudah membawa berita yang penuh dengan pengharapan. Ya. Dan Tuhan ingin semua yang keluar dari kita adalah kabar baik. Semua yang keluar dari kita adalah damai sejahtera. Ya. Sehingga orang yang dekat dengan kita itu merasakan damai sejahtera. Kita menjadi termostat, ya, pembawa damai sejahtera, ya, pembawa hadirat Tuhan. Kita bukan jadi termometer yang sekedar, wah ini lagi panas nih, wah suasananya begini, ya. Justru kita mengubah atmosfer, ya. Kita membawa berita yang mengubah atmosfer. Wah, luar biasa, saudara, ya. Ini akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat, akan menaklukkan musuh, ya. Apalagi, saudara, ya. Oke, yang keempat, perisai iman, ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Jadi kita perisai itu untuk menahan, ya, panah-panah api si jahat, serangan-serangan iblis, ya, intimidasi, dia mencoba menggoyahkan identitas kita lah, janji Tuhan lah apa, ya. NTPT bagus sekali. Dalam setiap pertempuran, ambillah iman sebagai perisai yang mengelilingimu. Karena iman dapat memadamkan anak panah berapi yang dibidikan oleh si jahat. Wow. Jadi ternyata, saudara, iman itu seperti perisai. Nah, kalau kita hidup dalam ketakutan, nggak beriman, kita nggak pakai perisai itu, maka panah-panah itu akan menyerang kita. Jadi kita harus mahir. Begitu ada serangan, nggak. Kita harus mengatakan apa kata Tuhan, ya, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Saudara mesti tahu, saudara, iman saudara itu seperti perisai yang menghalangi, ya. Jadi kita mahir. Setiap serangan-serangan iblis kita tangkal dengan iman kita karena kita percaya dengan janji Tuhan, ya. Nah, semua ini hanya bisa terjadi, ya, kalau kita terus melekat dengan Dia, sehingga kita tahu kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, ya. Oke, ketopong keselamatan, ya. Terimalah ketopong keselamatan. Yuk kita baca sama-sama, TPT bagus. Terimalah kuasa yang datang dari pembebasan yang penuh karena keselamatan. Seperti helm yang melindungi semua pikiranmu dari kebohongan. Lihat, saudara, kenapa kita perlu pakai helm keselamatan? Itu artinya menjaga pikiran kita. Dari apa? Kebohongan-kebohongan iblis.
Jadi ketika firman kita dipenuhi dengan firman, maka iblis tidak bisa menembus pikiran kita. Dia tidak bisa, karena iblis pekerjaan apa? Pembohong. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Jadi pikiran kita harus dijaga dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya. Nah, Daud berkata bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Ya. Ini kan ketopong keselamatan. Jadi pikiran kita harus terpercaya bahwa yang menyelamatkan kita Tuhan. Yang menjadi penolong kita Tuhan. Tuhan akan menjadi terang bagi kita. Wow, ini luar biasa ya. Jadi hari ini saudara, perlengkapan senjata Allah ini membuat kita tidak bisa ditipu oleh iblis, tidak bisa diperdaya oleh iblis ya. Oke ya. Nah, ya, pedang roh ya. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan ambillah pedang roh yang perkasa yang adalah firman yang diucapkan Allah. Wow, ya. Nah, firman Allah itu seperti pedang roh. Sudah perhatikan ya, ini ada 6 senjata. Yang 5 senjata, ikat pinggang, perisai, helm, terus kemudian baju zirah, itu semua untuk pertahanan, defense, untuk pertahanan ya. Untuk kita menjaga pertahanan. Tetapi kalau pedang roh itu untuk offense, untuk menyerang ya, untuk menyerang. Jadi kita harus tahu di mana kita menggunakan pedang itu. Dikatakan di sini pedang roh. Nah, Roh Kudus akan membuat kita mahir menggunakan pedang itu, yaitu firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ya, jadi dengan firman Tuhan, kita hari ini akan mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang mencoba membohongi kita, menuduh kita. Dia akan memisahkan semua hal-hal yang tidak berat dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, sehingga kita terus ada di dalam kebenaran. Kita terus align dengan Tuhan ya. Jadi, nah dikatakan di sini bagus sekali, pedang roh adalah firman yang diucapkan. 1, 2, 3. Firman yang diucapkan Allah. Jadi, waktu kita mengucapkan firman Allah, kita mendeklarasikan firman Allah, kita sedang menggunakan pedang untuk menyerang itu ya. Nah, yang menarik saudara ya, di dalam perlengkapan senjata Allah itu ada 6 perlengkapan senjata Allah ya. Dan ditutup dengan ayat ini menarik sekali ya. Oke ya. Tadi setelah pedang roh itu, selanjutnya dikatakan demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Katakan 1, 2, 3. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, kata waktu di sini adalah kairos. Ternyata, saudara, dalam melewati masa-masa seperti ini, hari-hari yang jahat ini, kita akan menjadikan hari yang jahat menjadi kairosnya Tuhan kalau kita terus hidup di dalam roh. Bahkan dikatakan berdoa setiap waktu di dalam roh. Jadi, waktu-waktu kairos Tuhan ini, kita harus berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Teruskan lagi ya. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kalau di TPT bagus sekali. Ya. Berdoalah dengan penuh gairah. Wow, dalam roh. Ketika kamu bersyafaat dengan segala bentuk doa sepanjang waktu, berdoalah memohon berkat Allah atas semua orang percaya. Nah, saudara, pengertian berdoa di dalam roh setiap waktu ini begini, saudara ya. Roh Kudus di dalam firman Tuhan Yohanes 16:13 akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Berarti di masa-masa kairos ini, kita harus berdoa dipimpin oleh kebenaran, oleh Roh Kudus. Bukan berdoa menurut kehendak kita. Berdoa menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah realita Kristus. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ini, ya ternyata terakhir berdoalah setiap waktu dalam roh. Artinya apa, saudara? Waktu kita berdoa di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus yang akan memimpin kita kebenaran-kebenaran apa yang akan kita lakukan untuk menjaga pikiran kita, untuk menjadi pedang roh. Jadi waktu kita berada di dalam roh, di dalam masa kairos ini setiap waktu, maka Roh Kudus akan membuat kita seperti memakai baju zirah itu. Memakai perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus akan membuat kita melengkapi pikiran kita, menjaga pikiran kita, terus hati kita, terus kemudian ikat pinggang itu semua. Jadi perlengkapan senjata Allah itu akan digunakan oleh kita. Jadi waktu kita berdoa di dalam roh, maka kita akan diprotek dengan pakaian itu, saudara, perlengkapan senjata Allah. Nah, penting hari-hari ini
kita ternyata, saudara, untuk memindahkan apa yang menjadi, jadi waktu kita berdoa dalam roh, langsung tuh otomatis tuh baju zirahnya kepake semuanya gitu. Wah, pikiran kita dijaga ya. Karena waktu kita di dalam roh, kebenaran akan menuntun kita sehingga pikiran kita jadi benar ya. Terus hati kita juga dijaga ya. Terus kemudian kita langsung pakai pedang. Wow, dahsyat banget. Jadi hari-hari ini kalau kita melihat situasi jangan gini, aduh kok begini sih? Aduh kok begini, langsung. Roh Kudus pimpin aku. Karena Roh Kudus akan menolong kita di dalam kelemahan. Jadi dia akan kasih tahu kepada kita kebenaran-kebenarannya supaya kita bisa menerobos melewati semuanya itu. Wow, luar biasa kan? Ya. Oke ya. Kita coba sekarang saya coba membuat satu satu gambaran ya. Oke ya. Saudara mesti tahu, kekristenan itu bukan sekedar kita ditebus dan diselamatkan. Tapi Tuhan mau kita menggenapi rencananya di bumi ini. Supaya kita memerintah bersama dengan Dia. Ya. Sudah perhatikan ya. Tadi kita sudah belajar kan bahwa kita sudah ditebus. Nah, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-9, 10, tapi saya ambil dari 9b ya, dikatakan di sini bahwa darahmu adalah harga yang dibayar untuk menebus kami. Perhatikan saudara, kita sudah ditebus. Jadi yang pertama kita ditebus ya. Terus kemudian Engkau telah membeli kami untuk membawa kami kepada Allah. Jadi kita ditebus, kita dibeli oleh Yesus supaya kita dibawa kepada Allah. Karena dulu waktu kita belum ditebus, kita di luar rencana Allah. Kita di luar Allah. Tapi karena Yesus, kita dibawa kepada Allah. Artinya kita dibawa kepada rencana Tuhan. Perhatikan saudara, kita ditebus, kita dibeli dari mana? Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Selanjutnya, Engkau telah memilih kami untuk melayani Allah kami. Nah, setelah ditebus, dibeli, Tuhan mau kita sekarang ada dalam rencananya. Fokus kita apa? Bukan melayani diri sendiri, melayani Allah. Saya perhatikan saudara ya, ini satu proses di mana Tuhan mau sampai kita mengerti apa rencana yang besar itu ya. Dikatakan di sini untuk melayani Allah dan membuat kami menjadi satu kerajaan imam-imam yang memerintah di bumi. Wow, luar biasa. Saudara, kalau sudah perhatikan ini kekristenan dahsyat banget, saudara. Kekristenan itu bukan soal agamanya, saudara. Tapi kekristenan adalah bagaimana realita di surga terjadi di bumi. Saudara perhatikan. Yang pertama kita diredeem, ditebus. Ya. Nah, yang kedua, kita tahu kan waktu kairosnya Tuhan. Waktu kita diredeem, kita identitasnya dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dipulihkan. Akhirnya apa? Karakter integritas kita dipulihkan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Karena kita dipulihkan, akhirnya kita punya relationship dengan Tuhan. Kita bisa menjadi partnership-nya Tuhan. Dan di dalam proses perjalanan kairosnya ini, kita berpartner dengan Tuhan, kita menjadi kerajaan imam. Dan dia membentuk kita. Supaya apa? Pada akhirnya, kita memerintah bersama dengan dia. Jadi, destiny kita adalah kita akan memerintah bersama dengan dia. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi inilah proses namanya redeeming the time ini. Kenapa, saudara? Supaya setelah kita ditebus, kita dibentuk. Nah, kata dibentuk tuh dalam bahasa aslinya tuh kayak dijadikan, ya. Kita dijadikan seperti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita menjadi imam dan raja-raja, kerajaan imam. Wow, sudah bayangkan, saudara, di tengah situasi seperti ini, justru kita sedang mengalami hal-hal yang dahsyat. Kita menjadi imam-imam, jadi raja-raja. Dan di dalam proses perjalanan ini, kita sampai ke destiny kita akan memerintah. Sudah bisa bayangkan? Justru dalam situasi sulit seperti ini, Tuhan akan bawa kita menggenapi rencana Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan mau kita memerintah. Artinya apa, saudara? Kalau saudara bayangkan, ya, Yusuf, dia mengambil posisi di Mesir ketika Mesir sedang mengalami kesusahan. Ketika Mesir mengalami kelaparan. Dan di mana pada waktu itu tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan masalah Mesir. Dan situasi yang kacau itulah Yusuf mengambil posisi.
Yusuf justru mengambil posisi untuk menjadi jawaban bukan hanya bagi Mesir, tapi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara, kalau perhatikan kisah Yusuf itu menarik. Karena apa, saudara? Karena akhirnya orang-orang yang kelaparan itu harus membeli kepada Yusuf, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka harus membeli, dan karena Yusuf, maka aset-aset dari Fir'aun makin bertambah. Fir'aun jadi penguasaannya makin bertambah. Nah, hari ini, saudara mesti tahu, justru di situasi seperti ini, Tuhan akan munculkan Yusuf-Yusuf yang akan menjadi jawaban. Saudaralah orangnya. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Kita akan menjadi jawaban. Justru di tengah situasi ini, kita akan menjadi orang-orang yang akan take over, take position. Kita akan menjadi orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Dia. Jadi, yang dipikirkan saudara jangan gini, aduh gimana ya survive, gimana ya bisa bertahan. Jangan, saudara. Kita harus berpikir bagaimana kita sampai kepada memerintah bersama dengan Dia. Hari ini, saudara, kalau di marketplace, saudara di profesional, ya, saudara harus tahu posisi saudara sangat penting. Tuhan akan pakai posisi saudara untuk menjadi partnernya Tuhan untuk memerintah bersama dengan Dia. Kalau saudara perhatikan ini, saudara, inilah yang namanya eklesia. Wow, luar biasa, saudara. Jadi hari-hari ini yang dipikirkan saudara jangan gini, gimana ya coronanya, gimana yang buat aku begini. Wah, jangan dipikirkan masalahnya. Yang saudara pikirkan adalah hari ini gimana supaya rencana Tuhan dalam hidupku memerintah bersama dengan Dia terjadi dan digenapi. Ya, dan hari ini, saudara, inilah journey kita. Ya, kenapa kita redeeming the time? Supaya kita melewati hari-hari yang jahat ini dengan yang berkualitas, dengan yang bermanfaat, dengan hari-hari yang kita isi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap waktu-waktu yang kita lakukan adalah kita sedang dibentuk untuk menjadi orang-orang yang siap memerintah dengan Dia. Ya, apa kesimpulan dari semuanya ini, saudara? Ya, kesimpulan semua ini apa, saudara? Saya kasih ulang lagi, ya. Di tengah situasi seperti sekarang ini, ya, saudara jangan berespon dengan situasi yang ada yang saudara lihat. Saudara jangan berespon dengan situasi apa yang saudara saudara alami. Saudara harus berespon dengan apa kata Tuhan, sehingga di dalam perjalanan saudara sedang memindahkan realita di surga terjadi di bumi. Amin. Ya. Kesimpulan dari semua ini hanya satu, saudara. Jangan biarkan waktu ini lewat dengan sia-sia. Jangan biarkan waktu hari-hari ini lewat tanpa kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau hari ini kita redeeming the time, artinya kita melewati waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan supaya menjadi kairosnya Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, dari kesimpulan semuanya ini, satu hal yang hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa saudara didesain untuk menjadi pemenang. Sudah dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Yesus. Di area saudara, di marketplace, di dalam posisi profesional, dimanapun saudara dipanggil, sudah menjadi partnernya Dia untuk memerintah bersama dengan Dia. Dan inilah waktunya kehidupan kita membawa keharuman, menjadi kesaksian. Oleh karena itu, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita hari-hari ini untuk kita melekat, kita intim, supaya apa, saudara? Pikiran kita align dengan Tuhan, hati kita align dengan Tuhan. Ya. Bolehkah hari ini, sebelum saya serahkan kepada Pak David, kita mau berdoa sebentar, ya. Kita, saudara, pejamkan mata, saudara bayangkan bahwa saudara sudah diberi kemenangan. Saudara pejamkan mata, saudara bayangkan bahwa di depan saudara sudah ada jalan kemenangan. Ya. Saudara bayangkan bahwa saudara berpartner dengan Dia. Ya. Saudara berpartner dengan Dia. Saudara bayangkan bahwa apa yang saudara lihat sepertinya sulit ketika saudara menyadari ada Tuhan di dalam hidupmu. Ada Tuhan di dalam situasi yang kau sedang hadapi. Jalan-jalan di depanmu terbuka. Pintu-pintu di depanmu terbuka. Hari ini bayangkan saudara menjadi partnernya raja di atas segala raja. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saudara. Saudara berjalan akan menerobos. Iya, saudara menerobos. Saya ada kata-kata, saudara akan menerobos. Ya, dalam nama Yesus, kita berdoa hari ini. Kalau saudara melihat seperti ada pintu-pintu yang menghalangi hari ini terbuka dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus, saudara akan menerobos, saudara akan melewati setiap penghalang,
Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Dia berdoa hari ini Tuhan, biarlah setiap kami hari-hari ini menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mari saudara bayangkan, saudara menggunakan perlengkapan senjata Allah itu ya, saudara bayangkan, ya, saudara menggunakan ketopong keselamatan, ya, dalam nama Yesus. Pikiran saudara dibungkus dengan firman Tuhan. Semua pikiran-pikiran yang sia-sia kami tolak dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus, saudara mengenakan baju zirah kebenaran, ya. Kenakan baju zirah kebenaran dalam nama Yesus. Hati saudara hari ini dijaga. Hati saudara hari ini dijaga dari ketakutan, kekhawatiran dalam nama Yesus. Saudara kenakan ikat pinggang kebenaran. Ya, saudara beri tegap, tidak bisa digoyahkan. Ya, terima dalam nama Yesus. Saudara menerima juga perisai iman itu, perisai iman, ya. Dengan iman, saudara menangkal semua api-api jahat itu dalam nama Yesus. Saudara juga berkasutkan Injil damai sejahtera. Ya, dimanapun saudara berada, semua yang keluar dari mulutmu adalah berita damai sejahtera. Saudara dibawa untuk membawa berita Injil damai sejahtera yang akan menaklukkan. Terima pedang roh, ya, dalam nama Yesus. Saudara pegang, terima pedang roh dalam nama Yesus, ya. Ayunkan pedang roh ini dalam nama Yesus. Semua rancangan-rancangan jahat tidak berkuasa dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kayak berdoa buat setiap family yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hari ini kami melihat ke depan adalah kemenangan. Kami berjalan dari kemenangan. Kami berdoa dari kemenangan. Dan kami hari ini percaya Tuhan, jalan-jalan kemenangan sudah tersedia. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah sepanjang hari-hari ke depan ini, di tengah situasi-situasi yang sulit ini, kami justru mengalami kairosnya Tuhan. Kami mengalami hal-hal yang dahsyat dan yang ajaib ini Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Saya merasa ada beberapa saudara yang akan mengalami terobosan, ya. Hari-hari ini ada beberapa saudara yang di bisnis, ya, di marketplace Tuhan katakan akan mengalami terobosan. Seperti ada peluang-peluang baru, ada kesempatan-kesempatan baru, ya, dalam nama Yesus akan ada terobosan dalam nama Yesus. Iya, saudara mengalami terobosan, ya. Saudara di dalam bidang-bidang tertentu yang selama ini tertutup jalannya akan terbuka dalam nama Yesus, ya. Tuhan, kami berdoa hari ini, ya, saudara menerima urapan imam dan raja itu dalam nama Yesus, ya. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang memiliki mental sebagai raja yang tidak bisa dikalahkan. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang confident dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap pribadi malam hari ini Tuhan bangkit dalam nama, jiwanya bangkit, rohnya bangkit. Kami menolak semua kebohongan, intimidasi. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, apa yang menjadi rencanamu digenapi Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Dan kami berkata shalom hari ini, shalom hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.